Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Saat ini kita akan membahas tentang distilasi dengan adanya side stream dengan metode McCabe-Thiel method. Nah, side stream itu adalah hasil samping yang apabila kita gambarkan itu seperti ini. Jadi ini kolom destilasi. Di dalam kolom destilasi ini terdapat feed. Kemudian terdapat keluaran yaitu destilat yang setelah dikondensasi dan terdapat bottom product atau residu di bagian bawah. Nah, di samping itu ada namanya luaran bernama side stream. Kita simbolkan sebagai S. Side stream sering dijumpai di industri minyak bumi dan alkohol. Nah, untuk side stream sendiri itu dapat berupa campuran liquid dan uap yang keluar dari sisi samping di antara hasil atas dan feed masuk. Jadi side stream ini letaknya antara plate antara feed dan plate paling atas. Nah, ini dia bisa berupa campuran liquid dan uap dan juga bisa full liquid dan full uap. Sehingga dalam diagram kesetimbangan, letak side stream berada di antara XF dan XD. Jadi kalau misalnya kita gambar diagram kesetimbangan seperti ini XD, kemudian ini XF, maka letak side stream itu berada di sini. Berada di antara XF dan XD. Untuk destilasi jenis side stream, didapatkan 3 hasil yang keluar di kolom. Yang pertama, ini destilatnya. Kemudian yang kedua, itu adalah hasil tengah, yaitu side stream. Dan yang ketiga, itu hasil bawah, yaitu bottom product atau residu. Nah, sehingga garis operasi yang ada menjadi 3 jenis di dalam kolom destilasi. Garis operasi yang pertama yaitu rectifying section, yang kedua garis operasi intermediate section, dan yang ketiga adalah garis operasi bawah yaitu stripping section. Nah, seperti yang saya gambarkan tadi, kalau misalnya di dalam diagram kesetimbangan, di sini itu kita punya XD, kemudian di sini kita punya XS, ini adalah XF, kemudian ini adalah XB. Nah, biasanya yang mempunyai feed line, yang mempunyai garis di sini, itu adalah yang aliran yang tengah-tengah, stream yang di tengah-tengah. Misal kita punya feed line-nya segini. Kemudian kita punya side stream line-nya seperti ini. Maka di dalam diagram kesetimbangan akan ada 3 zona. Yang pertama ini adalah zona rectifying atau enriching. Sehingga ini rectifying atau enriching line. Kemudian ada juga zona intermediate. Jadi ini intermediate line. Dan ini adalah stripping line. Nah, dalam penentuan rectifying atau enriching line, itu slope bagian atas adalah L per V. Ini slope-nya L per V. Nah, ini bisa kita cari dari intercept juga. Intercept-nya tetap sama, seperti biasa, XD per R operasi plus 1. Itu adalah untuk garis enriching line. Nah, sedangkan untuk intermediate, slope-nya adalah L aksen, L double aksen per V double aksen. Sedangkan yang stripping adalah L aksen per V aksen. Nah, ini persamaan garis operasi atas di bagian rectifying section, maka kita bisa turunkan neraca massa bagian atas itu terdiri dari V1. V1 sama dengan L0 plus D. Karena equimolar overflow, maka
V1 yang di sini akan sama dengan V yang masuk ke bagian atas. Dan L0 itu akan sama dengan L yang keluar dari stage paling atas. Maka dari sini kita bisa dapatkan bahwa karena V1 sama dengan L0 plus D, kita bisa gantikan V1 dengan V sama dengan L plus D. Nah, dari sini untuk mendapatkan operation line, kita butuh neraca komponen di bagian atas untuk yang rectifying, yaitu ini V dengan komposisi Y sama dengan L dengan komposisi X ditambah D dikali XD. Nah, untuk Y itu adalah garis operasi rectifying. Itu sama dengan L per V X ditambah D kali XD per V. Nah, karena R itu sama dengan L0 per D, yang mana L0 itu sama dengan L, maka kita bisa substitusikan, kita dapatkan persamaan ini menjadi ini. Maka enriching line-nya sama dengan R per R plus 1X ditambah XD per R plus 1. Nah, jadi untuk yang enriching line itu intercept-nya masih sama. Seperti cara-cara yang sebelumnya. Nah, sedangkan untuk yang intermediate section, kita punya data V1 itu sama dengan L0 plus D. Karena equimolar overflow, maka V1 ini akan sama dengan V yang di stage ini. Dan V yang di stage ini juga akan sama dengan V yang di stage intermediate. Nah, berarti L-nya L0 akan sama dengan L yang keluar di stage 1. Nah, L ini juga akan sama dengan L double accent dan S. Jadi L double accent dan S. Maka dari sini kita akan dapatkan korelasi dari penurunan ini. Kita dapatkan V aksen sama dengan L double aksen plus S plus D. Atau bisa dibolak-balik seperti ini. Nah, kalau kita masukkan neraca massa komponen, V double aksen kali Y komposisi vapor-nya sama dengan L double aksen kali X ditambah D kali XD ditambah S kali XS. Nah, dari sini kita pindahkan V double aksen ke sisi kanan, maka kita dapatkan operation line bagian intermediate line itu sama dengan Y sama dengan L double aksen per V double aksen X ditambah XXS plus DXD dibagi V double aksen. Nah, V double aksen itu adalah V1. Nah, jadi kalau kita runutkan ini adalah slope-nya, slope dari intermediate line, dan ini adalah intercept intermediate line. Sehingga slope garis operasi intermediate kita dapatkan L double aksen dibagi V double aksen itu akan sama dengan L double aksen. Karena kita punya persamaan ini L sama dengan L double aksen plus S, maka dari sini kita dapatkan L double aksen sama dengan L min S. V double aksen itu sama dengan V1, maka kita substitusikan seperti ini. L sendiri itu sama dengan L0. Dan V1 sama dengan L0 plus D. Sehingga dari sini kita bisa dapatkan korelasi dengan R, reflux ratio, di mana L0 sama dengan R kali D min S dibagi R kali D plus D. Jadi untuk slope-nya. Nah, sedangkan untuk intercept-nya, kita masukkan XXS ditambah DXD dibagi V double aksen. Nah, V double aksen ini kita sudah ubah menjadi bentuk ini. Maka tinggal disubstitusikan saja.
SXS plus D kali XD dibagi RD plus D. Nah, untuk yang stripping line itu tinggal mengikuti saja. Mengikuti perpotongan garis dari intermediate menuju ke XB di diagonal. Nah, ini contoh soal sebuah kolom destilasi dengan umpan berupa campuran 50% uap dan 50% liquid yang terdiri dari 50% metanol dan 50% air. Bekerja secara atmosferik, rate umpan adalah 500 kmol per jam dengan R sama dengan 2. R ini adalah rasio operasi ya. Hasil atas mengandung 95% mol metanol dan hasil bawah mengandung 5% mol metanol. Di samping itu juga dihasilkan hasil samping berupa cairan jenuh dengan kandungan metanol sebesar 75% mol dengan rate 100 kmol per jam. Tentukanlah berapa jumlah plate teoritis, hasil samping yang keluar pada plate keberapa, dan feed masuk pada plate keberapa. Maka kita tulis dulu yang diketahui apa saja. Yang kita ketahui adalah feed-nya adalah 500 ya. 500 kmol per jam. Kemudian XF-nya adalah 0,5 dengan Q 0,5. S-nya 100 kmol per jam. XS-nya 0,75, XD-nya 0,95, dan XB-nya 0,05. R operasinya diketahui 2. Nah, yang ditanya jumlah stage idealnya berapa? Yang kedua, S keluar pada plate keberapa? Yang ketiga, F masuk pada plate keberapa? Masuk. Nah, kalau kita gambarkan blok diagramnya seperti ini. Ini F-nya 500 kmol, XS-nya 0,5, XD-nya 0,95, S-nya 100 kmol, XS-nya 0,75, XB-nya 0,05. Nah, berarti untuk penyelesaiannya seperti biasa kita butuh diagram kesetimbangan. Karena ini kasusnya metanol air, maka kita tampilkan VLE metanol air. Nah, yang pertama kita tentu menggambar XD, XS, XF, dan XB-nya. Kemudian ditarik menuju ke diagonal. Ke garis diagonal. Nah, kemudian setelah kita sudah dapat titiknya, kita mencari feed line atau key line, dan side stream line saya beri nama S-line. Nah, untuk slope feed atau key line itu kita bisa cari dari key dibagi key min 1. Key-nya 0,5 dibagi 0,5 min 1, 0,5 min 0,5, kita dapatkan min 1 per 1, atau ya ini min 1 ya. Min 1. Jadi ke Y-nya min 1 geser ke kiri, X-nya ini Y-nya 1, delta Y-nya 1, X delta X-nya min 1. Ini berarti ke kiri. Jadi yang S-nya, S-line-nya itu karena liquid jenuh berarti langsung tegak lurus ke atas. Ini berarti artinya pada boiling point. Maka S-line-nya seperti ini, Q-line-nya. Nah, karena 1, maka saya pakai ini dari 0,5 ke 0,4, yang ini dari 0,5 ke 0,6, naik ke atas. Jadi intinya ini 0,1, ini 0,1. Jadi intinya sama. Nah, ini kita dapat key line-nya seperti ini. Nah, setelah kita gambarkan S-line dan key line, kita mencari garis rectifying atau enriching dengan cara menarik garis XD ke intercept enriching line. Nah, berarti kita cari dulu intercept-nya. Intercept sama dengan XD per R operasi plus 1. XD-nya 0,95,
dibagi 2 plus 1, yaitu 0,317. Kita buat garis bantu dulu menuju intercept 0,317. Nah, barulah kita gambarkan rectifying line-nya. Oke, selanjutnya kita butuh mencari intermediate line. Nah, untuk mencari garis operasi intermediate, kita harus menarik garis dari titik potong enriching line dan S-line ke intercept intermediate line. Jadi kita harus cari dulu intercept-nya dan kita menggambarnya mulai dari sini. Nah, untuk intercept-nya kita punya persamaan ini, di mana SXS plus DXD dibagi RD plus D. Nah, di sini kita sudah punya nilai S-nya, tapi kita belum punya nilai D-nya. Berarti kita selesaikan dulu untuk persamaan neraca massanya. Nah, ini neraca massa total dalam kolom destilasi ini yaitu in sama dengan out. In-nya F sama dengan D plus B plus S. F-nya kita masukkan 500 sama dengan D plus B-nya belum tahu ditambah 100 sehingga kita dapat korelasi B sama dengan 400 min D. Ya, ini 100-nya pindah ke sini gitu ya. Nah, selanjutnya kita substitusikan B sama dengan 400 min D ke persamaan neraca massa komponen. Jadi, di sini kita tulis dulu neraca massa komponennya, ini in, ini out. F kali XF sama dengan D kali XD plus B kali XB plus S kali XS. F-nya 500, XF-nya 0,5, sama dengan D kali XD-nya 0,95, B-nya dimasukkan 400 min D, dikali XB-nya 0,05, ditambah 100 kali 0,75. Nah, dari sini setelah kita hitung, kita dapatkan D-nya adalah 172,2 kmol per jam. Nah, B-nya berarti bisa kita dapatkan 400 min D, yaitu 227,8 kmol per jam. Maka intercept-nya bisa kita tulis sebagai berikut. Sorry. Nah, ini untuk S-nya 100, XS-nya 0,75 plus 172,2 kali 0,95 dibagi 2 kali 172,2 ditambah 172,2. Hasilnya 0,46. Nah, berarti kita bikin garis bantu intercept, menuju ke intercept. 0,46 di daerah sini. Maka setelah itu kita gambarkan intermediate line-nya. Nah, setelah kita dapat intermediate line, kita gambar garis stripping-nya. Langsung saja mengikuti dari perpotongan intermediate line dengan key line menuju ke XB yang di diagonal. Yang menyeberang diagonal cuma open stem aja ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita sudah dapat garis operasinya dari enriching, intermediate, dan stripping-nya. Selanjutnya, kita butuh mencari jumlah stage, maka kita gambarkan stage-nya. Seperti ini. Oke, dari sini kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, yang 10 kita tidak hitung, itu adalah bagian dari partial reboiler. Nah, ini kita gunakan partial reboiler, makanya dikurangi 1. Sehingga jumlah stage idealnya adalah 9 plate. Nah, dari sini terlihat bahwa set stream keluar pada plate ketiga dan feed masuk pada plate ke-6. Oke, dari sini sudah bisa terjawab pertanyaan untuk set stream case. Baik, selanjutnya bisa kita lanjut ke destilasi dengan double feed menggunakan metode McCabe fill method. Nah, double feed ini sering bisa disebut feed ganda juga. Nah, ini biasanya digunakan untuk mengumpankan ini ya, feed destilasi
fit ke kolom destilasi di mana fitnya itu sangat encer. Nah, kalau encer sekali, itu proses destilasinya akan lebih merepotkan ya, lebih susah. Nah, jadi kita butuh memancing, istilahnya memancing dengan suatu fit yang memiliki komposisi lebih pekat seperti itu. Jadi dengan adanya itu, proses destilasi bisa lebih mudah. Nah, untuk seperti itu, maka ada aturannya. Fit yang konsentrasinya lebih tinggi berada di atas fit yang konsentrasinya lebih rendah. Jadi ini untuk fit yang konsentrasinya lebih tinggi, lalu yang ini yang konsentrasinya lebih rendah. Sehingga di dalam kolom menjadi 3 bagian. Bagian rectifying itu bagian di atas fit G. Jadi antara ini adalah bagian rectifying. Kemudian ada bagian tengah atau intermediate antara G dan F. Kemudian ada bagian stripping. Bagian stripping adalah kolom di setelahnya F. Ini stripping. Nah, untuk bagian intermediate, kita bisa dapat neraca massanya sebagai berikut. Jadi, neraca massa yang ada di intermediate itu, ini pakai neraca massa total, di mana neraca massa total itu adalah F plus G, aliran in sama dengan aliran out. Maka in-nya adalah F plus G sama dengan B plus D. Kemudian di sini juga neraca massa komponennya itu adalah F kali SF ditambah G kali XG sama dengan B kali XB plus D kali XD. Nah, pada plate ke M plus 1, bagian ini, kita punya F ditambah L double accent sama dengan V double accent plus B. Jadi yang plate paling bawah, in-nya adalah F dan L double accent, out-nya adalah V double accent dan B. Maka neraca massa komponennya adalah F kali XF plus L double accent kali XM plus 1. Sama dengan V double accent kali YM plus B kali XB. Nah, di sini YM itu sama dengan L double accent per V double accent kali XM ditambah 1 plus F XF min XB dibagi V double accent. Nah, ini adalah intermediate line. Nah, setelah bagian intermediate, kita dapatkan L double accent per V double accent untuk slope intermediate. Nah, kemudian untuk neraca massa bagian atas, itu bagian enriching, kita masih dapatkan V itu sama dengan L0 per D. Di mana L0 itu adalah, kita ganti sebagai RD, plus ini D, sama dengan R plus 1 kali D. Untuk fase liquid, L double accent itu sama dengan L ditambah QF kali F. Untuk fase gas, V double accent itu sama dengan V accent ditambah 1 min Q gas dikali G. Ini QG dikali G. Untuk L accent itu sama dengan L plus QF kali F plus QG kali G. Itu sama dengan L double accent plus QG kali G. V accent-nya itu sama dengan V dikurangi 1 min QF kali F dikurangi 1 min QG kali G. Untuk V double accent itu sama dengan V dikurangi 1 min QF kali F. Ya, jadi V ini
V aksen ini itu sama dengan V dikurangi komposisi vapor di G sama komposisi vapor di F. Jadi kita dapatkan yang seperti itu. Nah, sedangkan ini V double aksen itu sama dengan V yang dikurangi komposisi vapor di F. Nah, untuk garis operasi bagian stripping, kita dapatkan L aksen per V aksen, di mana L aksen itu sama dengan L per F. Ya, dari sini, ini L aksen itu adalah L plus F. L aksennya di sini, itu sama dengan L plus F. Atau L sendiri itu sama dengan L0, yaitu sama dengan R kali D. Maka L aksen itu sama dengan R kali D plus F. Nah, V-nya sendiri itu sama dengan V aksen plus F. Atau V aksen sama dengan V min G. Sehingga kita dapatkan V aksen itu sama dengan L0 plus D min G. L0-nya kita ubah jadi RD sama dengan RD plus D min G. Jadi ini kita dapatkan L aksennya seperti ini. V aksennya itu seperti ini. Nah, contoh soal, kolom destilasi direncanakan untuk menghasilkan aseton dengan kemurnian 96% mol. Hasil bawah diambil langsung dari dasar kolom. Feed masuk terdiri dari dua jenis. Pertama berupa cairan jenuh 60 kmol per jam yang mengandung 30% mol aseton. Kedua berupa uap jenuh 40 kmol per jam mengandung 90% mol aseton. Jika reflux rasio adalah 1,5 dan diharapkan 95% aseton yang masuk dapat direcovery oleh kolom, berapakah rate distilat, residu, dan jumlah plate idealnya? Nah, ini perlu kita gambarkan block diagramnya dulu. Yang diketahui itu adalah G-nya 40 kmol dengan Xg-nya 0,9, F-nya 60 kmol dengan XF-nya 0,3. Nah, kemudian XD-nya sudah diketahui dikehendaki 0,96. Tapi di sini kita masih belum tahu XB-nya berapa. Nah, kita tulis dulu yang diketahui dan yang ditanya. Oke. Di sini penyelesaiannya kita mulai dari total aseton yang masuk di kolom. Karena ada persen recovery aseton, maka kita perlu tahu dulu total aseton yang masuk di kolom. Total aseton yang masuk di kolom itu ini dari stream F, ini dari stream G, maka fraksi aseton dikali F-nya ditambah fraksi aseton di G dikali G-nya. Maka dari sini kita dapatkan aseton yang masuk 54 kmol per jam. Aseton yang direcovery adalah 95% dari aseton yang masuk. Jadi 95% dari 54 yaitu 51,3 kmol per jam. Nah, dari data ini kita akan dapat residu yang keluar itu asetonnya berapa banyak. Maka sisa aseton itu adalah 54, ini aseton masuk, ini aseton terrecovery. Nah, jadi ini adalah B kali XB-nya 2,7 kmol per jam. Nah, dari sini kita tuliskan neraca massa komponen secara keseluruhan, itu F kali XF sama ditambah G kali XG sama dengan D kali XD plus B kali XB. Di sini kita masukkan F-nya 60, XF-nya 0,3, ditambah 40 kali 0,9 sama dengan D kali 0,96 plus 2,7. Dari sini kita bisa dapatkan nilai D-nya adalah 53,44 kmol per jam. Sedangkan dari neraca massa total, kita dapatkan persamaan in sama dengan out-nya, F plus G sama dengan D plus B. 60 ditambah 40 sama dengan D plus B, B-nya sama dengan 100 min D. D-nya sudah ketemu 53,44, maka di sini kita bisa dapatkan B-nya 46,56 kmol per jam. Nah,
DXB itu sama dengan 2,7. XB-nya bisa kita peroleh dari 2,7 dibagi 46,56 yaitu 0,058. Nah, setelah kita dapat data XD-nya ada, XB-nya ada 0,058, maka kita bisa masuk ke gambar dengan metode Mercantile. Nah, ini kita sediakan vapor liquid equilibrium-nya, di mana kandungannya adalah aseton propanol. Seperti biasa, kita gambarkan dulu XD, XG, XF, dan XB-nya. Nah, selanjutnya kita mencari feed line atau side stream lainnya. Nah, untuk yang G-line itu merupakan uap jenuh, berarti uap jenuh itu pada kondisi dew point. Kalau kondisi dew point, maka garis kesetimbangannya adalah horizontal, seperti ini. Nah, kemudian kita juga butuh feed line. Feed line-nya yang disebutkan adalah liquid jenuh, maka ini artinya pada boiling point, sehingga garisnya lurus secara vertikal. Nah, setelah kita dapat G-line dan F-line-nya, kita perlu mencari garis rectifying atau enriching-nya dengan menarik garis XD ke intercept enriching line. Nah, maka itu intercept-nya kita cari dulu. XD dibagi R operasi plus 1, yaitu 0,996 dibagi 1,5 plus 1, yaitu 0,384. Nah, kita buat garis bantu. Ini sudah 0,384, sekitar sini. Selanjutnya, kita gambar garis operasi enriching-nya. Nah, ini sudah, maka selanjutnya kita mencari garis operasi bagian stripping dari slope-nya. Nah, dari itu tadi kita dapat L aksennya RD plus F. RD-nya 1,5 kali 53,44 plus 60, yaitu 140,16. Kemudian kita butuh nilai V aksennya, di mana ini adalah R kali D ditambah D min G. Maka ini kita dapatkan 93,6 kmol per jam. Nah, maka slope-nya adalah 1,5. 1,5 berarti kita gambar dari sini. Kita akan gambar dari sini, slope-nya 1,5. Ini juga berarti 3/2. Dan ini positif, jadi miringnya ke kanan. 3/2 sama aja 1,5. Ini adalah delta Y-nya, ini delta X-nya. Maka kita bisa pakai ke X-nya 2 kotak, ke Y-nya 3 kotak. Ini seperti ini. Ke X-nya, terus ini ke Y-nya. Oke, terus kita dapat titiknya di sini, maka kita tarik garis dari titik ke titik. Nah, ini adalah operation line bagian stripping. Kalau kita sudah punya ujung-ujung perpotongan di F-line dan G-line, maka kita bisa langsung saja menggambar intermediate line-nya dengan menggabungkan dua titik tersebut. Nah, ini kita gabungkan saja titik ini dan titik ini. Ini adalah intermediate line. Nah, kalau kita garis operasi stripping, intermediate, dan enriching sudah ketemu, maka selanjutnya adalah menggambar stage-nya. Maka kita gambar dulu stage-nya. Nah, ini kita punya stage 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ini tidak kita hitung karena kita menggunakan partial reboiler. Maka di sini kita peroleh 7 stage ideal. Oke, sampai sini sudah selesai untuk materi dengan metode Mercantile. Maka selanjutnya kita akan bertemu lagi di metode Poncon Saffarit. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.